Shalom. Presbiter petugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yana Sertian Singjoa SC Teo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 9 yang menyatakan demikian: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya Allah,
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kemudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan bahagilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami,
oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26 yang menyatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Seperti semula
Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Persekutuan Kaum Bapa. Amen.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam terang kami dapat melihat terang, dan dalam kebenaran kami memperoleh kemerdekaan, dan dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Yang menyatakan perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat buat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Saharuta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Di hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama akan membahas dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-50, di bawah terang tema perjanjian damai. Sebagai manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, sangat mudah bagi kita untuk berjanji. Namun sangat sulit juga bagi kita untuk
Yang pasti Bapak Ibu Saudara dan saya pernah berjanji. Bahkan mungkin terlalu banyak janji yang kita ucapkan dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua, ketika kita membawa anak-anak kita untuk dibaptis atau untuk diserahkan kepada Tuhan, ada janji yang kita buat. Kita berjanji untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam hal mendidik anak-anak agar mereka bertumbuh di dalam iman. Lalu ketika kita masuk di usia yang dewasa, peneguhan sih, ada janji yang kita buat juga antara kita dengan Allah, lalu disaksikan oleh umat Tuhan. Janji ya dengan segenap hati. Bahkan sebagai seorang presbiter, ketika kita diteguhkan, entah itu sebagai penatua atau diaken, bahkan ketika kita diteguhkan sebagai pengurus-pengurus PLK, ada janji yang Bapak Ibu Saudara dan saya buat. Dan ketika kita menikah, kita berjanji terhadap pasangan kita untuk setia dalam suka dan duka. Termasuk beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai jemaat GPIB Sejahtera Malang itu memiliki janji iman. Janji iman kita adalah untuk membangun gedung serbaguna yang diperuntukkan untuk anak-anak PLKPA dan PT. Pertanyaannya Bapak Ibu, dari setiap janji-janji yang telah kita buat, antara kita dengan Tuhan ataukah antara kita dengan sesama, apakah kita sudah menepati janji itu ataukah justru kita mengingkari? Ada pepatah yang mengatakan janji adalah sebuah utang. Oleh sebab itu, bayarlah janjimu supaya jangan engkau berhutang. Janji memiliki makna yang sangat dalam, karena dia merupakan salah satu tolak ukur penilaian seberapa besar seseorang itu dapat dipercaya. Orang itu yang dipegang apanya? Omongannya itu. Orang itu kan dipegang omongannya. Yang jadi masalah kadang-kala kita dengan mudahnya mengobrol janji, tetapi sering kali kita mengingkari. Dalam konteks bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari kisah Yakub dan Laban ini. Pada akhirnya dia katakan di sini bahwa Yakub dan Laban yang merupakan paman sekaligus juga mertua Yakub, mereka berdua sepakat untuk membuat perjanjian perdamaian. Pertanyaannya mungkin menggelitik kita. Berarti sebelumnya ada sesuatu yang terjadi antara Laban dan Yakub sehingga mereka harus mengambil satu keputusan untuk membuat kesepakatan perjanjian damai. Apa yang terjadi antara Laban dan Yakub? Diawali dari kisah Yakub yang kurang lebih 20 tahun lamanya dia bekerja untuk Laban. Lalu Yakub memperistri putri Laban yaitu Rahel dan Lea. Dan ketika Yakub merasa sudah cukup lama dan mapan secara ekonomi, lalu atas perintah Tuhan, kita perhatikan dari pasal 31 ayat 3 dia katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub harus kembali ke
dengan membawa istri dan anak-anak. Pertanyaan juga bagi kita, kenapa Yakub pergi secara diam-diam? Kan begitu. Kenapa Yakub itu pergi secara diam-diam? Kenapa Yakub tidak berbicara terlebih dahulu kepada Laban? Karena Yakub takut kalau Laban tidak akan mengizinkannya pergi. Perhatikan ayatnya yang ke-31. Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakku itu daripadaku." Ada ketakutan dalam diri Yakub bahwa Laban tidak akan mengizinkannya pergi. Dan memang betul, Laban tidak terima Yakub pergi. Dia dan putra-putranya berusaha mengejar Yakub. Lalu mereka bertemu di pegunungan Gilead. Lalu disitulah terjadi yang namanya pertikaian antara anak dengan orang tua. Laban menuduh Yakub mencuri harta miliknya. Karena Yakub pergi diam-diam. Lalu Laban juga menuduh Yakub mencuri terafim atau dewa-dewa Laban. Padahal yang mencuri itu adalah Rahel. Dan setelah mereka bertikai Bapak Ibu, maka terjadilah kesepakatan di antara mereka. Dan ini yang namanya kesepakatan perjanjian damai. Apa saja kesepakatan yang telah dibuat antara Yakub dan Laban? Yang pertama, Laban meminta agar Yakub menjadi suami dan ayah yang baik. Dia pun melarang Yakub untuk mengambil istri lain lagi. Bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-50. Dia katakan jelas di situ, "Jika engkau mengaitkan anak-anakmu dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakmu itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Ini perjanjian yang pertama yang dia buat. Lalu yang kedua, mereka juga bersumpah setia untuk saling meniadakan niat jahat satu sama lainnya. Mari Bapak Ibu perhatikan Alkitab kita, ayat 52. Timbunan batu dan tubuh inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tubuh ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini yang dinamakan perjanjian perdamaian. Dan perjanjian perdamaian ini tidak hanya berhenti pada mereka saja, tetapi ini akan terus berlangsung dari generasi ke generasi, termasuk generasi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kan ini menjadi sebuah teladan. Sama seperti ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bertikai atau bertengkar. Kita pasti pernah bertengkar dengan suami atau istri kita, ya kan? Kita juga pasti pernah bertengkar dengan orang tua kita, atau anak dengan orang tua, atau bahkan mungkin kita juga pasti pernah bertengkar dengan rekan kerja kita, atau bahkan juga mungkin dengan teman sepersekutuan kita. Dan ketika kita bertengkar itu, atau ketika kita bertikai itu, pasti ada satu titik di mana kita harus mengambil satu keputusan untuk berdamai. Kan tidak mungkin kita hidup dalam permusuhan yang terus-menerus. Tidak mungkin juga kita hidup dalam dendam kesumat. Pasti ada satu titik yang harus kita ambil untuk berdamai. Dan tanda damai itu
dan mementingkan diri sendiri. Namun itu tidak terjadi. Yang kita lihat di sini adalah bahwa mereka berdua bersedia untuk mendengar kehendak Allah. Ayat 24. Dan dalam pimpinan dan tuntunan Allah, mereka bersedia menyingkirkan sikap egois dan kepentingan diri sendiri, dan dalam kerendahan hati mereka bersepakat untuk berdamai. Dan ini sungguh luar biasa. Sikap orang-orang yang dewasa di dalam iman. Perdamaian antara Yakub dan Laban mengingatkan kita betapa pentingnya rasa damai itu. Rasa damai itu kan dibutuhkan oleh semua orang, bukan untuk orang-orang tertentu saja, tetapi semua orang membutuhkan rasa damai itu. Ada satu lagu yang saya tidak tahu judulnya, tapi jangan biarkan damai itu pergi, jangan biarkan semuanya berlalu, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dan seterusnya. Damai itu bukan hanya sekadar slogan, tetapi rasa damai itu harus diwujudkan. Dan itu dimulai dari mana? Tidak mudah, ya kan? Untuk mewujudkan rasa damai itu tidak mudah. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri, lalu kita harus memulainya dari keluarga kita. Sebab keluarga adalah persekutuan terkecil. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayatnya yang ke-50, di situ ada ungkapan Laban kepada Yakub, itu ayat 50. Laban mengingatkan betapa pentingnya keluarga itu. Keluarga menjadi sebuah basis untuk menciptakan perdamaian. Tidak dapat kita pungkiri Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan keluarga, atau bahkan mungkin juga di dalam persekutuan kita, seringkali terjadi pertikaian atau pertengkaran karena kesalahpahaman. Tetapi mari kita belajar dari Yakub dan Laban. Dengan rendah hati mereka berusaha menyingkirkan ego mereka, dan mereka sepakat untuk berdamai. Egonya disingkirkan karena mereka berpikir ada hal-hal yang lebih penting daripada hanya untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri. Damai itu indah. Damai itu tidak datang dengan sendiri, tetapi damai itu harus diupayakan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang membawa damai. Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera bagi orang lain dengan cara jaga sikap kita, jaga perkataan kita, dan jaga tindakan kita, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Ya
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman yang kami dengar saat ini boleh kami berlakukan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang bisa menepati janji yang kami buat antara kami dengan Allah, bahkan antara kami dengan sesama kami. Bahkan jadikan kami juga sebagai orang-orang yang mampu membawa damai sejahtera bagi sesama kami, baik dalam kata dan perbuatan kami. Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang saat ini mereka juga sedang tertunduk di hadapan. Berkatilah umat-Mu ini, baik mereka sebagai kepala rumah tangga, kiranya Engkau berikan hikmat dan
sehingga dengan setiap usaha-usaha yang mereka lakukan itu boleh mendatangkan berkat, dan dengan berkat itu Tuhan, mereka juga boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa juga untuk setiap ibu rumah tangga, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka mampu mengurus rumah tangga mereka dengan baik, serta mereka juga dimampukan untuk mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat anak-anak kami, kiranya anak-anak kami juga senantiasa diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, baik anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan, bahkan anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, bahkan anak-anak kami yang bekerja dan yang berumah tangga, bahkan mereka yang ada bersama-sama dengan kami ataupun mereka terpisah dari kami. Kiranya Tuhan Engkau memelihara dan memberkati seluruh kehidupan mereka, sama seperti ketika Tuhan pun juga memberkati kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh kaum keluarga kami, kiranya mereka juga senantiasa berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh presbiter, baik yang bertugas maupun yang tidak bertugas. Berkatilah mereka, beri hikmat dan marifat bagi mereka, beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga dengan demikian mereka juga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh pengurus-pengurus pelkat yang ada di jemaat GPI di Sejahtera malam ini. Bahkan kami berdoa juga untuk komisi-komisi yang ada dan BPPJ, bahkan bersama-sama dengan seluruh pegawai gereja. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami semua boleh satu hati, satu pikiran untuk terus berjalan bersama-sama melayani Tuhan. Dan di dalam rangkaian doa syafaat kami ini, kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul karena masalah-masalah ekonomi. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul karena sakit penyakit, bahkan mereka yang bergumul karena kehidupan rumah tangga. Biarlah Bapa Engkau terus menopang kehidupan mereka Tuhan, sehingga di dalam setiap gumul dan persoalan yang mereka hadapi selalu ada jalan keluar. Kami berdoa juga untuk negeri yang kami cintai ini Tuhan, yang saat ini kami sedang bergumul untuk badai yang kami hadapi. Pandemi virus corona telah memakan begitu banyak korban jiwa. Tentunya ada rasa takut, ada rasa khawatir bagi kami semua Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Engkau musnahkan virus ini, agar kami dapat hidup kembali normal lalu melakukan segala aktivitas kami tanpa rasa takut. Berkati para pemimpin bangsa kami, para dokter, perawat, dan tim medis, anggota TNI Polri, agar mereka semua juga diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Bahkan seluruh kaum keluarga mereka pun juga diberikan keselamatan dan dipelihara oleh Allah. Terima kasih Bapa yang di surga. Inilah seluruh doa dan syukur kami Allah. Kami menyerahkan juga kehidupan kami di sepanjang sepekan lamanya. Biarlah dalam perjalanan hidup kami sepanjang sepekan lamanya ini, kami senantiasa berada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya 2 Korintus 8 ayat 12-13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari tangan segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Pergi dan wartakan Injil Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap waktu dan tempat, bawa kasih dan bawa sukacita.